Kerusakan jalan Desa Cahyorandu, Kecamatan Pagardewa, Tulang Bawang Barat kian parah. Setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal maupun luar daerah sebab merupakan jalur utama menuju gerbang tol Lambuk Kibang dan penghubung ke Kabupaten Tulang Bawang. Pemda Tulang Bawang Barat mengklaim sudah mengusulkan perbaikan kepada Gubernur Lampung karena jalan itu sangat penting untuk akses perekonomian warga. Apalagi setelah mengetahui adanya bantuan dana perbaikan jalan dari Presiden Jokowi sebesar 800 miliar rupiah. Jika tidak diusulkan, Pemda khawatir anggaran dari pusat itu tidak menyentuh perbaikan di jalan menuju pintu tol Lambuk Kibang itu. Kalau usulan udah 20 ruas jalan sudah kita usulkan, ya. Mudah-mudahan nanti tinggal berdoa aja kita sama-sama mana yang akan disetujui, ya. Tapi program dari Pak Gubernur di tahun 2023 dan 2024 ini akan lebih banyak untuk infrastruktur, ya, porsinya. Begitu juga di Tulang Bawang Barat ini ke depan porsinya mungkin nanti lebih banyak ke infrastruktur, khususnya jalan-jalan yang produktif, ya, yang menunjang produktivitas itu nomor satu yang utama. Kemudian yang kedua baru jalan-jalan yang ada konektivitas, ya, antar daerah. Jalan menuju gerbang tol Lambuk Kibang rusak lebih dari 4 tahun lalu dan belum kunjung diperbaiki. Meski masih bisa dilintasi mobil, namun jika tidak hati-hati bisa tergelincir atau terguling. Dari Kota Bumi kita mau ke Palembang. Bagaimana Pak tanggapan terkait jalan ini? Waduh, kalau jalan ini mah parah Pak, lubangnya udah dalam. Jadi penghambat nggak sih Pak? Hambat Pak. Ya kurang lebih ya kita terhambat di waktu kan karena kita pelan, nggak bisa ini. Kalaupun juga ini kan mobil nyenggol, rusak, kita bemper. Kita ini minta pemimpin yang bijaksana. Jadi mengenai pembangunan jalan maupun di segala macam itu seharusnya nggak usah 100% lah Pak, 80% aja. Masyarakat kayaknya udah bahagia begitu Pak. Itu dari pandangan masyarakat di sini loh Pak, ya, misalnya begitu. Karena selama ini kayaknya udah lebih dari 3 tahun Pak, ya, jalannya nggak pernah bagus di sini. Ada nggak sih Pak pejabat di dalam sini? Anggota DPR mungkin? Kalau anggota DPR, masa juga ada Pak loh di sini. Karena kita kan milih Pak, tiap tahun begitu. Setiap ada pemilihan kita milih. Tapi entah di mana begitu, apa memang belum terketuk hatinya bagaimana begitu. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki jalan rusak. Selain berisiko mencelakakan, jalan rusak juga jadi penyebab harga bahan pokok di daerah ini lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lebih maju. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Jalan penghubung Desa Kembang Gading dengan Tanjung Senang di Kecamatan Kota Bumi Selatan Lampung Utara rusak. Sebagian aspal di sepanjang jalan ini terkelupas sehingga sulit dilewati mobil dan motor. Meski melintas perkebunan sawit warga, setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan. Jalan ini juga jadi jalur alternatif menuju beberapa kecamatan di Lampung Utara. Menurut warga, jalan rusak sudah lebih dari 3 tahun, namun belum kunjung diperbaiki. Selain berisiko kecelakaan, jalan ini juga merusak kendaraan warga yang lewat, terutama motor yang mengalami ban bocor. Ya, kalau tanggapan saya sih, kalau bisa ya diperbaiki supaya perjalanan untuk dari Kembang Gading ke kotanya lebih enak gitu loh. Karena kalau kayak gini untuk bawa barang kayak gini susah Bang dia. Ini jaraknya ini berapa kilo Bang? Yang rusak nih Bang? Kalau yang rusak ini kurang lebih kalau untuk sampai depannya itu mungkin sekitar 10 kiloan ada. Ini udah lama jalan rusak ini? Kalau setahu saya udah lama Bang. Kira-kira berapa tahun? Kalau saya ngelewatin sini ini ada sekitar udah hampir 3 tahun. Sangat tidak nyaman yang pasti ya. Kayak kecelakaan, jatuh, belum lagi resiko yang lain ya kan, pecah ban segala macam. Itu yang rusak ini berapa kilo kira-kira panjangnya Bang? Kalau yang fatal betul adalah kalau sekitar 1,5. Jalan yang rusak ini wewenang pemerintah kabupaten. Bupati Lampung Utara didesak segera memperbaiki jalan ini supaya tidak menyengsarakan warga. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Orasi pada unjuk rasa puluhan guru honorer di halaman kantor Pemkab Lampung Utara tidak berlangsung lama. Masa yang baru tiba kemudian langsung ditemui oleh Wakil Bupati Ardian Saputra. Pada unjuk rasa ini, para guru honorer SD dan SMP menuntut Pemkab Lampung Utara membuka formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K tahun 2023. Para guru honorer mengharapkan bisa dipekerjakan sebagai P3K sebab gajinya sama dengan guru ASN. Dan gajinya kami siapkan. Sampaikan tadi sudah kita utarakan semua dan ditanggapi oleh mereka. Sekalipun kami sudah tahu jawaban dari Bapak bahwa P3K belum dibuka, tapi kami tetap mengusahakan bahwa Lampung Utara, pemerintah Lampung Utara membuka formasi P3K tahun 2023. Wakil Bupati Lampung Utara berjanji akan segera membahas formasi P3K guru untuk segera diajukan ke Kemenpan RB. Dari pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan segera membahas apa yang menjadi masukan mereka dan harapan mereka. Mudah-mudahan harapan mereka bisa kita akomodir dan tidak melanggar regulasi aturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Masa awalnya akan menggelar unjuk rasa di halaman Pemkab dan DPRD Lampung Utara. Namun karena di Pemkab sudah ditemui Wakil Bupati, maka unjuk rasa di halaman DPRD dibatalkan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Merebaknya virus lumpy skin disease atau LSD yang menyerang sapi di tulang bawang berpengaruh pada penjualan daging sapi. Omset pedagang daging sapi menurun drastis akibat menurunnya pembelian dari warga. Di antaranya Sugiman, pedagang daging sapi di Pasar Unit 2 Banjar Agung. Sebelum merebaknya virus LSD, ia biasanya bisa menyembelih 2 ekor sapi per hari. Namun kini hanya menyembelih 1 ekor saja, dan itu pun kadang stok dagingnya masih tersisa. Dampak sih, ada keturunan peminatnya. Keturunan ya. Ya. Kalau sapi kita ngambil dari mana? Kita langsung dari PT, dari peternakan. Artinya udah melalui proses? Udah melalui proses. Kalau dari PT kan nggak sapi sehat nggak bisa dikeluarin. Para pembeli daging sapi saat ini umumnya adalah penjual bakso dan pengusaha warung makan. Pembeli dari kalangan rumah tangga menurun drastis. Per kilo? Per kilo 130. Itu harga daging ya? Murni. Kemudian dengan adanya isu sapi sering sakit ini khawatir nggak sih Mbak? Enggak sih, karena soalnya belum pernah sih, belum ada yang komplit kalau yang pesan sama aku juga. Tapi takut nggak Pak? Enggak. Takut ya? Karena udah dijamin ya? Karena udah dijamin kan udah lama langganannya, udah 5 tahun. Meski penjualannya menurun, namun harga daging sapi masih stabil Rp140.000 per kilogram. Para pedagang berharap pemerintah segera mengatasi penyakit LSD supaya penjualan mereka kembali stabil. Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Pertanian Lampung menyebut bahwa daging sapi yang terserang virus LSD aman dikonsumsi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.